Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kaum muslimin muslimat, lebih khususnya para pemirsa yang Allah berikan istiqomah ikuti kajian streaming ataupun melalui YouTube channel Yasin Camp. Tentu dengan adanya kajian untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan menjadikan kita lebih takut kepadanya subhanahu wa ta'ala, modal yang sangat besar dan berarti bagi selamatnya kita, baik itu fid dunya wal akhirah. Dan dari segala ilmu itu yang paling penting ya tauhid, ilmu akidah. Bahkan sekelas Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu sampai berkata yang ini kita jadikan sebagai kaidah. La yuntaqalu tauhid minhu bal yuntaqalu tauhid ma'ahu. Ilmu tauhid itu kalau kita sudah belajar, kemudian pindah ke ilmu yang lain, maka jangan ditinggal tauhidnya, tapi digeret, membersamai ilmu yang baru. Apapun itu, ilmu tafsir kah, jangan dilupakan tauhidnya. Ilmu fikih kah, jangan dilupakan tauhidnya. Sudah belajar tauhid, kemudian pindah fikih, jual beli misalnya, kemudian kan nggak lumrah orang yang beriman sudah belajar akidah tauhid, ternyata jualan soto, jualan makanan atau buka warung, ternyata didapati raja-raja di atas pintunya atau di bagian mana dari warungnya potongan-potongan dari Al-Quran, dari ayat kursi, supaya dijauhkan dari tuyul, supaya penglaris, macam-macam. Nah ini, di mana tauhidnya? Di mana akidahnya? Maka jangan sampai dilepas. Dan di antara kecenderungan kesalahan di dalam bertauhid, kalau sudah meninggalkannya, itu sampai di level mendustakan Allah dan Rasulnya. Berat sekali ini. Dan ini termasuk karakter jahiliyah. Yang di dalam pembahasan kita, Masail Jahiliyah ada di pasal yang ke-60 dan 61 itu. Jadi di antara karakter orang-orang jahiliyah mendustakan atas nama Allah dan Rasulullah. Dan itu Allah jadikan kaidah bagi hamba-hambanya. Ada firman khusus di dalam ayat ke-78 Quran surat Ali Imran. Wa yaquluna 'alallahil kadhiba wa hum ya'lamun. Mereka berkata dusta atas nama Allah sedangkan mereka tahu kalau mereka itu sedang bohong. Ini orang-orang yang menyelisih akidah itu, mereka tahu ini salah. Tapi karena berangkat dari hawa nafsu, sudah. Yang blinger tetap dianggap benar. Mereka katakan, kenapa kami kok berbuat demikian, bersumpah kepada selain Allah, menyembelih kepada selain Allah. Apa yang mereka katakan? Wajadna alaihi aba'ana. Ya, kami pokoknya dapati nenek moyang seperti ini. Dan nenek moyang kami diyakini benar. Dan itulah syariat Allah gitu. Padahal itu aslinya hawa nafsu dari turun-temurun nenek moyang itu. Itu yaquluna 'alallahil kadhib. Ketika ditanya, emang orang mati yang dikubur ini bisa memberikan rezeki? Enggak. Bisa menyembuhkan? Tidak. Bisa memberikan manfaat, menolak madarat? Enggak. Karena semuanya itu masuk dalam rububiyah Allah. Tapi kenapa masih minta ke ahli kubur tersebut?
Akhirnya narasinya, enggak, kami enggak minta ke sini langsung, tapi kita minta ke Allah melalui perantara ahli kubur. Ini narasi yang disampaikan. Padahal kami pribadi punya pengalaman khusus menginterview atau bertanya langsung kepada kuncen dan beberapa para peziarah itu, mereka betul-betul menjawab bahwa kita minta kepada ahli kubur. Minta kesehatan, minta kenyamanan hidup, minta kesejahteraan, kekuasaan, itu langsung kepada si ahli mayit. Ahli kubur, itu si mayit. Berarti Allahnya bisa hilang. Ini lebih parah lagi. Kalau orang di masa Rasul SAW, mereka ditanya, siapa memberikan rezeki? Qalu Allah. Ya, siapa mematikan, menghidupkan? Allah. Tapi kalau diminta beribadah hanya kepada Allah, mereka nolak. Mereka tetap ada Lata, Uzanya, Manat, Hubal, dan lain seterusnya. Zaman sekarang ada orang yang betul-betul meyakini penjaga Laut Selatan Nyoro Kidul, yang menjaga Gunung Merapi Mbah Petruk, dan itu KTP-nya Islam. Ini mereka kalau ditanya ya dengan hati yang bersih itu mesti mengakui Allah. Tapi kenapa kenyataannya beda? Begitu juga dalam kedustaan terhadap Nabi SAW. Ya, kalau beragama yang tidak pernah dicontohkan oleh beliau, ya, dari ibadah keseharian saja. Rasul selesai salam sholat langsung istighfar 3 kali, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta. Terus kemudian subhanallah walhamdulillah, Allah akbar. Ada tambahan baca ayat kursi, kemudian al-falaq, an-nas, kulhu, ya, dan ada khusus untuk zikir pagi dan sore. Ini semuanya jelas kok. Ada waridah di dalam hadis-hadis sahih beliau. Tapi kenapa ketika dalam tanda petik ada kiai, ada tokoh yang mengajarkan malah nggak seperti itu. Habis salam astaghfirullahaladzim, dipanjangin memang, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Kemudian malah ada al-fatihahnya, kemudian ada macam-macam yang itu tidak pernah dicontoh oleh Rasul. Tolong difahami bahwa bukan al-fatihah salah, bukan zikir astaghfirullahaladzim itu salah, enggak. Tapi ada porsinya masing-masing. Zikir habis sholat ada contohnya. Zikir secara umum mutlak ada contohnya. Silahkan dipakai di waktu itu. Kita mengucapkan Sayyidina Muhammad di luar tahiyat, silahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sekarang silahkan. Tapi kalau di tahiyat, ya, Rasul tidak mencontohkan ada lafaz Sayyidina. Cukup Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Maka kita ini hanya diminta aja untuk nyontoh. Kenapa kita mengingkari yang ini, mengingkari yang itu? Dikasih pendek minta panjang, dikasih panjang bilangnya kepanjangan. Terus kita beragama memakai siapa standarnya? Makai standar ganda. Rasulullah dan juga tokoh kami. Ya kalau tokoh ternyata itu sesuai dengan Rasul, oke, nggak ada masalah. Tapi kalau ternyata malah ajaran yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa jatuhnya? Mendustakan beliau. Wa man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'aduhu 'alan nar. Maka siapa saja yang sengaja berdusta atas namaku, maka dirinya telah siap betul itu untuk duduk dan bertempat di salah satu bangku di neraka. Siapa nggak mau terbebas dari siksa neraka, Allah angkat masuk surga, semuanya kita mau. Lah ini malah sengaja cari tempat duduk, antrian di neraka. Disebabkan apa? Berdusta atas nama Rasul, dan itu banyak sekali. Seakan-akan
Rasul itu tidak menyampaikan, seakan-akan para sahabat, di situ ada mufassirnya, ahli tafsirnya, itu tidak menyampaikan, tidak menerangkan. Betul-betul tokohnya itu yang surga neraka manut katut gitu. Gak bisa seperti itu. Bukan kita meremehkan seorang guru dan tokoh, enggak. Tapi harus ada neraca kebenaran, dan itu betul-betul dari Al-Quran dan hadis sahih atau sunnah nabawiyah as-sahihah dengan pemahaman salaful ummah. Bukan pemahaman saya pribadi, bukan pemahaman tokoh-tokoh yang menyimpang, bukan mesti harus punya gelar-gelar yang seambrek, tapi kebenaran itu maqalallah wa qala rasul wa fahmus sahabah, firman Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pemahaman para sahabat. Ini keamanan kita di dalam beragama. Kalau sekarang Allah tidak ridho atas kesyirikan, diduakan, disekutukan, ya sudah. Ibadah gak perlu menyekutukan Allah. Ya, puasa Allah minta ya kepada Allah, ana ajzibihi, aku yang memberikan pahala langsung bagi orang berpuasa. Rasul kemudian ajarkan bagaimana tata cara puasa. Lah kok tiba-tiba ada puasa untuk diri sendiri karena hari lahirku, wetonku. Ini apa namanya? Mendustakan Allah, mendustakan Rasulullah, dan itu berat. Berat sekali. Kalau meyakini bahwa ini kebenaran, berarti telah mengganti hukum dari hukum Allah dan Rasulnya, dan terjatuh ke dalam syirik akbar, kufur akbar, dan bisa menggugurkan kalimat tauhid ataupun syahadat kita. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ketika agama itu memang mudah, ad-dinu yusrun, tapi jangan dipermudah-mudah, jangan disepelekan. Mudah dalam artian karena sudah ada pakemnya. Kita belajar Quran itu tafsirnya sesuai dengan tafsir Imam Ibnu Katsir, Imam At-Tabari, Imam Al-Baghawi, atau Imam As-Sa'di yang tidak jauh dari zaman kita ini. Itu kalau kita mau khatam dari juz awal sampai juz akhir, itu umur kita aja kadang sampai nggak sampai. Kenapa kita harus cari tafsiran dari yang lain? Harus mengikuti ucapan-ucapan yang tidak berilmu, yang sesuai hawa nafsu. Begitu juga hadis sahih. Ada 6 setidaknya kutubus sittah itu. Itu kalau kita belajar satu persatu itu umur aja nggak nyanda. Ngapain harus cari tafsir hadis yang lain? Yang itu kebanyakan sesuai dari hawa nafsu syaitaniyah. Jatuhnya mendustakan Rasulullah SAW. Semoga Allah jaga kita, keluarga kita, dari amalan-amalan yang mendustakan Allah dan Rasulnya, dan Allah berikan anugerah istiqamah, kita berada di jalan salaful ummah. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.